Karena ibadah bukan hanya sholat, Ya. ibadah bukan hanya puasa, atau ibadah bukan hanya tilawah. Ya. Tapi ibadah itu termasuk mengurus anak dengan ikhlas, Ya. dengan tidak marah-marah, ya kan? Melayani suami, bagaimana suami menjadi senang, bahagia. Karena apa? Karena bahagianya suami adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Ya. Lalu bagaimana menata rumah? Rumah ditata sehingga tercipta satu rumah yang baiti jannati. Ya. Rumahku adalah surgaku. Sehingga orang itu senang, tinggal di rumah itu senang. Ya. Suami kadang-kadang pengen buru-buru pulang ke rumah karena ada perubahan apa lagi nih di rumah, gitu kan? Lalu kemudian menjaga rumah, memasak, masakan untuk suami, masakan untuk dirinya atau untuk anak-anak disesuaikan dengan kesenangannya masing-masing. Ya. Termasuk mendidik, ya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menghormati tamu, ya. Semuanya itu ibadah. Ya. Ya. Jika diniatkan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Semua kebaikan, termasuk kebaikan melalui anggota tubuh kita. Baik tatapan kita bisa menjadi sedekah, ucapan kita bisa jadi sedekah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Jadi ibu-ibu semua, jangan merasa rendah diri kalau ibu-ibu tidak bisa sholat malam yang terus panjang gitu. Jangan merasa rendah diri. Ya. Allah tidak menilai banyaknya, tapi Allah menilai daripada proses dan niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, apa kabar hari ini? Terutama ibu-ibu muda yang hari ini mungkin nonton sambil nyuapin anak, sambil menyetrika, sambil bersih-bersih rumah. Semoga selalu sehat. Semoga Allah kuatkan segala langkah kita pada hari ini. Di episode ini kita akan mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan ibu-ibu, ialah menyiasati waktu untuk beribadah di tengah kesibukan. Sudah hadir bersama kita guru kita yang kita cintai, Ustaz Dr. Haji Ibnu Khairul. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Masya Allah, Ustaz Jibrahto. Tema kita pada sekarang ini sangatlah penting karena memang ibu-ibu itu punya jam kerja ya 24 jam. Begitu ya? Mungkin ya, Haji. Ya. Betul Ustaz, karena saya pernah membaca begini. Ibu-ibu itu kalau diberi waktu tidur 8 jam pun tetap bangun karena ada alarm alami. Yaitu suara anak baru sedikit, itu luar biasa. Nah, banyak ibu merasa bersalah karena merasa ibadahnya tidak maksimal. Padahal kesibukan di rumah tangga selalu menumpuk. Ya, betul-betul. Memang kejadiannya seperti itu. Ya. Kita harus meluruskan konsep dulu. Jadi konsep awalnya harus kita luruskan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini maknanya luas. Karena ibadah bukan hanya sholat, Ya. ibadah bukan hanya puasa, atau ibadah bukan hanya tilawah. Ya. Tapi ibadah itu termasuk mengurus anak dengan ikhlas, Ya. dengan tidak marah-marah, ya kan? Melayani suami, bagaimana suami menjadi senang, bahagia. Karena apa? Karena bahagianya suami adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Lalu bagaimana menata rumah? Rumah ditata sehingga tercipta satu rumah yang baiti jannati. Ya.
rumahku adalah surgaku. Sehingga orang itu senang tinggal di rumah itu senang. Ya. Suami kadang-kadang pengen buru-buru pulang ke rumah karena ada perubahan apa lagi nih di rumah gitu kan. Lalu kemudian menjaga rumah, memasak, masakan untuk suami, masakan untuk dirinya atau untuk anak-anak disesuaikan dengan kesenangannya masing-masing. Ya. Termasuk mendidik, ya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menghormati tamu, ya. Semuanya itu ibadah. Ya. Jika diniatkan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Semua kebaikan, termasuk kebaikan melalui anggota tubuh kita. Baik tatapan kita bisa menjadi sedekah, ucapan kita bisa jadi sedekah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Jadi ibu-ibu semua, jangan merasa rendah diri kalau ibu-ibu tidak bisa sholat malam yang terus panjang gitu. Jangan merasa rendah diri. Ya. Allah tidak menilai banyaknya, ya. Tapi Allah menilai daripada proses dan niatnya, ya. Niat dan prosesnya. Ya. Begitu Mas. Baik, Masya Allah. Jadi pekerjaan ibu-ibu sebenarnya sudah banyak yang masuk kategori ibadah. Betul. Tinggal bagaimana caranya, bagaimana menghadirkan niat dan mensiasati waktu untuk ibadah wajib dan ibadah sunat atau ibadah tambahan. Jadi Rasulullah SAW, ibu semua, ketika sholat malam, jika memang sholat malam itu bisa 11 rakaat, bisa 8 untuk tahajudnya dan 3 rakaat untuk witirnya. Tetapi tidak disebut jelek apabila ibu-ibu hanya mampu melaksanakan 2 tahajud 1 witir. Nggak masalah, 2 tahajud 1 witir. Yang penting jangan itu toh, ditambah dengan apa? Ada 2 kegiatan di waktu malam itu, yaitu zikir dan doa. Ibu sibuk, ibu lelah, ibu capek, masukkan dalam zikir dan masukkan dalam doa. Termasuk kenapa? Karena di dalam zikir dan doa biasanya ada tahajud, dan ibadah tahajud itu adalah ibadah tambahan. Ya. Termasuk misalnya menambahkan dengan sholat taubat, sholat hajat, betul. Sholat taubat, sholat hajat, terus sholat tahajud, terus witir. Misalnya kalau jadi 11 rakaat, 2, 4, 3, misalnya gitu kan. Betul. Iya. Baik. Saya punya cerita begini, Ustaz. Ada ibu bilang begini, Ustaz, saya tuh mau sholat duha, tapi setiap takbiratul ihram anak saya ikut takbir, lalu ini kejadian hari-hari ini begini. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim maksudnya. Ya. Kalau angkat tangan Allahu Akbar, anaknya sudah masuk kolom mukenanya. Kolom mukenanya ada di dalamnya. Gitu. Padahal juga bilang yang gini, saya ingin tahajud, tapi begitu alam bunyi, yang bangun malah bayinya gitu, sampingnya gitu. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan rumah tangga, kehidupan ibu-ibu. Penuh dengan kejutan, penuh dengan kejadian yang luar biasa, tapi insya Allah penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ibu semua jangan putus asa, karena Allah tahu kesungguhan ibadah dari seorang ibu. Ya, Ustaz, di lapangan ada hambatan ibu-ibu muda. Apa hambatan ibu-ibu muda dalam menjaga ibadah? Ibu-ibu yang berbahagia, ada 3 faktor yang besar yang menjadi asbab atau penyebab. Yang pertama, waktu yang terpecah-pecah. Dimulai dari bangun di pagi hari sampai malam, tidak ada jeda panjang.
tidak ada jeda panjang, jadi terus aja selesai ini lagi, selesai ini lagi. Jadi waktunya itu nyambung ya, waktu yang tidak terpecah-pecah. Lalu kemudian yang kedua, tenaganya terkuras. Ini faktor yang besar, tenaganya terkuras, capek fisik, capek mental, capek emosional, sehingga sulit untuk fokus dalam ibadah. Ya. Tetapi perlu ibu-ibu pahami, sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat proses. Lihat proses. Ada satu contoh saya ingin sabarkan dalam satu hadis. Ada seorang ibu-ibu yang malamnya tahajud, banyak rakaatnya, zikirnya panjang, lama, doanya lama. Siangnya dia puasa, dia sedekah, dia puasa, dia sedekah. Tapi kepada suami dia membentak, kepada tetangga dia sering menyakiti. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ibu-ibu yang malamnya tahajud, berzikir, siangnya puasa, ya, lalu kemudian dia menahan diri baik bermacam hal, tapi mulutnya selalu menyakiti suaminya, selalu menyakiti tetangganya, apakah dia ahli surga?" Rasulullah SAW menjawab, "La, bukan. Dia ahlun nar, dia ahlun neraka." Kenapa? Karena lamanya tahajud atau lamanya puasa di siang hari itu tidak bisa mengendalikan ucapannya yang menyakiti tetangganya atau menyakiti suami. Jadi jangan hanya gara-gara panjang tahajud pasti begini, belum tentu. Kenapa? Karena kita ini harus selalu menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana hubungan dengan Allah dengan manusia. Yang ketiga, muncul perasaan bersalah. Jangan merasa kurang ibadah karena tak sama dengan orang lain. Ini penyebab daripada munculnya hambatan-hambatan. Kenapa? Karena merasa kurang. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang pendek, ibadah itu lakukan sesuai dengan kesenangan dan kemampuanmu. Jangan sampai ibadah memberatkan sehingga bosan. Lebih baik sholat tahajud 2 rakaat 1 witir daripada terus kita lakukan, daripada sholat tahajud 11 rakaat 8 plus 3 witir tapi seminggu sekali. Kenapa? Karena Allah senang yang daimun, senang yang rutin, yang dawam ya. Jadi inilah yang barangkali harus dipikirkan ya. Harus dipikirkan karena ada kewajaran. Manusia itu kadang-kadang ada kesiapan mentalnya, kesiapan fisiknya, tapi ada juga kelelahan. Begitu Mas. Oke, jadi wajar ya kalau ibu merasa kewalahan gitu ya, hari-harinya ya. Sangat wajar lah. Yang tidak wajar adalah memaksakan diri dan akhirnya stres. Oke. Besar. Kita masuk pada yang paling penting dalam pembahasan kita pada episode ini. Bagaimana menyiasati waktu ibadah di tengah kesibukan? Ibu-ibu yang berbahagia, ada satu kalimat yang sering digunakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Hayatuna kulluha ibadah. Seluruh kehidupan muslim itu semuanya harus bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Maka mari sama-sama kita pahami 4 strategi. 4 strategi yang harus menjadi prioritas kita, keutamaan kita. Yang pertama, ada strategi yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi apa yang harus diutamakan? Sholat 5 waktu adalah wajib. Yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib karena menjadi pondasi awal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amar yang pertama dihisab di yaumal qiyamah adalah
sholat. Jika tidak bisa lama, lamanya tidak lama nih, cukuplah kita berusaha untuk tepat waktu. Ya. Tepat waktu ya. Lalu jika tidak bisa di awal waktu, minimal jangan menunda tanpa alasan, tanpa nyuruh, tanpa rukhsah. Ya. Ini harus dipikirkan, ada prioritas. Yang fardu mana, yang sunat muakkad mana, yang sunat biasa mana. Ya. Itu harus kita bisa pilah-pilah dan pilih-pilih. Kenapa? Karena sholat itu menjadi tiangnya agama. Tiangnya agama. Yang kedua, selipkan ibadah ringan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang fleksibel. Ibadah ini bisa dilakukan sambil masak, bisa dilakukan sambil ngasih makan anak, atau sambil mengendarai mobil, nyetir. Apa? Ibadah apa? Itu ibadah zikrullah, zikir kepada Allah, seperti kalimat-kalimat zikir, astagfirullahaladzim, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar, subhanallah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Rasul. Kenapa? Karena bersolawat itu memohon keselamatan, dan insya Allah kita diberikan keselamatan. Inilah ibadah yang paling fleksibel. Ambil minimal ibadah ini bisa 1 sampai 3 menit. 1 sampai 3 menit. Misalnya baca ayat Al-Quran. Tidak harus dipaksa harus 5-10 menit. 1 sampai 3 menit juga sudah merupakan satu kegiatan ibadah. Lalu kemudian doa pendek. Doa itu banyak dalam buku-buku doa, termasuk juga doa setelah sholat. Yang pendek-pendek, yang ringan-ringan lakukan. Termasuk berdoalah ketika menatap orang, menatap istri, menatap suami, menatap anak. Itu iringi dengan doa apa yang kita inginkan dari apa yang kita lihat. Seperti misalnya kita berjalan, bawa kendaraan, ngelihat orang yang jualan. Kenapa kita tidak doakan semoga Allah melariskan, melakukan daripada jualannya. Doakan. Termasuk ada anak-anak yang diantar oleh orang tuanya pagi hari. Kita ngelihat tuh ada anak naik, dibonceng oleh orang tua. Doakan. Semoga anak yang diantar ini menjadi anak yang soleh wasolehah. Indah sekali ya. Seperti itulah. Termasuk juga sedekah subuh atau sedekah pagi hari. Sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 atau 5000 rupiah sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi rutinkan. Termasuk ibu-ibu ada strateginya. Wah, kalau subuh saya kan nggak sempat ke masjid. Ibu bisa taruh kaleng bekas biskuit, kasih bolongan. Ketika ke masjid kagak mampu, masukinlah di situ. 1 bulan, 1 minggu atau 3 minggu baru disetor ke masjid bisa. Kenapa? Sedekah pagi hari itu malaikat berdoa semoga Allah berkahi dan Allah tambah rezeki. Dan ketika ada kita mampu bersedekah, kita mampu tersenyum tapi tidak tersenyum, maka malaikat akan berkata dan berdoa, cabut keberkahannya dan hilangkan rezekinya. Nauzubillah. Ibadah kecil tapi konsisten itu yang daimun itu lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ibu-ibu yang mulia, amalan yang dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Yang keempat, Bu. Yang keempat, libatkan keluarga dalam ibadah. Libatkan anak, libatkan suami, libatkan pembantu. Jangan berjuang sendiri. Ajak suami dan anak untuk apa? 1, sholat berjamaah. Boleh sekali-kali di rumah, yang penting lakukan berjamaah. Laki-laki sunat muakkad untuk melakukan sholat di masjid. Tapi apabila ada keperluan lain untuk di rumah, lakukan berjamaah bersama istri dan anak. Kan luar biasa nikmat ya.
Lalu kemudian tilawah bersama, dibaca oleh bapaknya, dengerin satu ayat, ayat berikutnya ibunya, ayat berikutnya anaknya. Satu putaran, 2 putaran, cukup. Ya. Tilawah bersama. Ya. Atau mungkin mengundang orang-orang untuk tilawah bersama, karena kalau banyak orang lebih semangat boleh juga. Termasuk doa sebelum tidur secara bersama-sama. Ya. Kenapa? Karena tidur itu adalah kita tidak ingat apa-apa, ya. Tidak ingat apa-apa. Dengan begitu, insya Allah Bu, Ibu tidak merasa sendirian. Begitu Mas. Ustaz, apa pesan khusus untuk ibu-ibu yang sedang menyeimbangkan ibadah dan kesibukan? Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, pesan saya sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat usaha kita, melihat proses kita, bukan hasil. Karena ibu-ibu perlu ketahui, seseorang masuk surga, bapaknya, ibunya, anaknya, atau siapa saja masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah. Betul. Karena rahmatnya Allah. Sholat, kapan sih kita khusyuk dari takbir sampai salam sholat? Bahasa yang gampang, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Ada aja. Kenapa? Ingat urusan dunia saja sedikit sudah menghilangkan daripada kehusuan sholat. Ya. Jadi, tapi tetap sholat. Meskipun tidak khusyuk tetap sholat. Sehingga ketidakhusyuan dan tetap sholat itu menurunkan rahmatnya Allah. Sehingga dengan begitu senang, walaupun dia tidak khusyuk, Allah melihat, oh dia rajin sholatnya. Allah berikan rahmatnya. Ya. Allah melihat usaha bukan hasil. Allah tahu betapa beratnya tugas seorang ibu. Tahu Allah. Jika ibu niat ibadah tapi tertunda karena mengurus anak, maka insya Allah Allah tetap catat niat itu sebagai pahala. Masya Allah. Dan ibu bukan malaikat tentunya. Ibu manusia kan Bu? Dan dalam Islam, perjuangan ibu itu adalah dimuliakan Allah. Dan insya Allah perjuangan ibu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pencerah hati, terutama ibu-ibu yang hebat, saya bilang, terima kasih sudah setia menyaksikan episode kali ini. Semoga tips hari ini membuat ibu lebih ringan dalam melangkah, lebih ringan dalam ibadah, lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah SWT. Kami ingin mendengar ide dari ibu-ibu sekalian, tema apa pada minggu depan atau episode berikutnya yang akan kita bahas. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Suprapto Muksir bersama Ustaz Dr. Habibie Nuwaidin pamit, sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.